selamat siang. Jumpa lagi di Pujasera, Pusat Jajanan Selera Rakyat. Tentunya dengan saya Roik Nisai yang akan menemani waktu makan siang Anda selama 30 menit ke depan. Dengan episode yang menarik dan menggugah selera Anda. Penasaran apa yang akan dibahas kali ini? Saksikan terus Pujasera. Ingin kulineran tapi takut gak ada manfaat dari makanannya? Tenang saja, episode kali ini saya akan membahas makanan yang kaya serat, tentunya dengan rasa yang enak dan lezat. Nah, yang pertama ada pecel Klaten. Pecel Klaten ini terbuat dari sayuran segar yang dipadukan dengan sambal kacang yang diberi perasan jeruk nipis dan ditambah dengan rempeyek yang renyah dan gurih. Berbeda dengan pecel di daerah lain, pecel Klaten ini memiliki rasa yang khas dari sambalnya. Selain itu, sayuran yang digunakan pun memiliki kualitas yang tinggi. Seperti apa sajiannya? Kita simak video berikut ini. Siapa di sini yang belum tahu pecel legendaris yang ada di alun-alun Kota Pekalongan? Pecel ini jualan dari tahun 80-an loh. Penasaran gimana rasa dan harganya? Yuk ikutin terus Sobat Pujasera. Nah, di sini tempatnya nih, di depan pendopo alun-alun Kota Pekalongan. Jualannya ada di alun-alun pas ya teman-teman. Sekarang udah jamnya makan siang nih, makanya rame. Pecel ini tidak hanya disukai oleh ibu-ibu saja loh. Anak muda sekarang juga harus mencicipi makanan ini. Dijamin bakal ketagihan. Yuk kita langsung lihat cara pembuatan pecel legendaris ini. Di sini bahan utamanya yaitu pecel dan bumbu kacang. Tidak lupa diberi bakwan dan kerupuk buat pelengkapnya. Dijamin rasanya akan menggoyang lidah Anda semua. Nah, ini dia makanannya sudah jadi Sobat Pujasera. Udah nggak sabar nih mau cobain pecel legendaris yang sangat nikmat. Rasanya enak sekali teman-teman. Paduan antara sayur dan bumbu kacangnya berpadu dengan pas ketika memasuki mulut. Sangat cocok dimakan baik siang hari ataupun musim hujan ataupun panas, sangat cocok sekali. Apalagi ditambah lontong makin kenyang nih. Siapa nih yang ngiler Sobat Pujasera? Langsung aja datang ke alun-alun Kota Pekalongan. Pemirsa, seperti yang sudah kita lihat di video tadi, terdapat beraneka macam sayuran segar yang disajikan dalam pecel Klaten. Salah satunya ada sayuran kangkung yang memiliki banyak manfaat, yaitu mengandung serat yang tinggi, mengurangi kolesterol, mencegah kanker, mengatur gula darah, mengandung vitamin dan mineral, membantu menurunkan berat badan, dan mengurangi resiko penyakit jantung. Nah, sudah tahu kan manfaatnya? Selain itu, pecel juga cocok untuk makan siang pemirsa. Tidak perlu jauh-jauh ke Klaten. Di Pekalongan pun juga ada yang jual loh. Tepatnya di depan pendopo alun-alun Kota Pekalongan. Langsung saja datangi tempatnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada menu yang segar-segar, tentunya ada manfaatnya juga. Tetap saksikan Pujasera.
Waduh, ini gue dulu soalnya angan kasih nggak apa ya? Kayak nanti sabtu kamu juga kan itu nggak Pak? Jatuh. Kasih terus durung soalnya kok katakan ya. Lagi apa sih gawe? Lagi nggak ngomong. Lagi aku nggak boleh masuk ke aku selalu. Oh, udah cepet gampang. AI langsung titik. Ya, siapa tak dalam tugasnya? Ada nih, Bu. Yo, ketemu yo. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang seperti sekolah. dilakukan oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di Bawang Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya telah pihak Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah bullying atau perundungan penyeimbang. Bully terlihat sebagai fase normal yang seolah harus dilewati ketika bertumbuh menjadi remaja dan dewasa. Kadang kita lupa bahwa dampak bully begitu berpengaruh di masa depan seseorang. Belasan atau bahkan puluhan tahun setelahnya, luka mental ini bahkan akan sangat sulit sembuh. Kondisi ini bukanlah nyanyian cengeng para korban bully. Pertanyaannya, mengapa semua itu terjadi? Tentu saja, pertanyaan ini saya tujukan untuk diri kita sendiri. Mari kita. Ya serah gue dong. Terus apa masalahnya? Emang iya? Ya udah deh, saya minta maaf. Merokok memiliki banyak bahaya bagi remaja, baik dari segi fisik, mental, maupun perilaku. Bahayanya merokok juga bukan hanya untuk perokok aktif saja, tapi bagi perokok pasif juga ikut terkena dampaknya loh teman-teman. Pemirsa, siapa yang tidak suka rujak buah? Makanan khas Indonesia ini memang sangat populer dan disukai banyak orang. Dengan perpaduan buah-buahan segar dan bumbu yang khas, rujak buah menjadi salah satu makanan yang paling dicari saat cuaca panas. Namun, tahukah Anda bahwa rujak buah tidak hanya rasanya yang lezat saja, tetapi juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan? Penasaran? Mari kita simak video yang satu ini. Di makanan kedua ini ada yang berbeda Sobat Pujasera. Tempatnya ada di Batang, yakni kupat tahu dan rujak. Nah Sobat Pujasera, siapa sih yang gak kenal kupat tahu? Itu loh, tahu putih dengan sayur kol dan toge. Tidak lupa diguyur saus kacang.
Yuk, kali ini kita lihat cara pembuatan tahu kupatnya. Let's go. Kali ini kita makan kupat tahu dan rujaknya ya sobat-sobat. Tidak hanya kupat tahu, di sini juga ada mie kenyal dan rujaknya yang gak kalah enak loh. Nah, ini dia nih penampakan kupat tahu dan rujaknya sobat Pujasera. Yuk, gak usah lama-lama, kita langsung makan saja. Kupat tahunya enak sekali sobat. Perpaduan tahu putih yang lembut dengan sayur kol dan toge yang fresh. Ditambah lontong nih biar kenyang. Rujaknya yang gak kalah enak loh teman-teman. Buahnya sangat fresh dan sangat bagus. Saus kacangnya patut diacungi jempol sih ini. Gak ada duanya. Aduh, ini kenapa malah cowok suap-suapan ya sobat. Kalau cowok sama cewek sih nggak apa-apa. Tapi yaudahlah. Oh iya, di sini juga menyediakan berbagai minuman loh. Yang aku pesan sekarang yaitu es sirup cincau. Diminum saat menyantap, sangat segar sekali dan sangat cocok sekali sobat-sobat. Pemirsa, jadi jangan ragu untuk menikmati rujak buah sebagai pilihan makanan sehat Anda. Dengan kandungan vitamin C yang tinggi dari buah-buahan seperti mangga dan jambu. Rujak buah dapat membantu meningkatkan sistem imun tubuh dan melindungi Anda dari berbagai jenis penyakit. Selain cocok dimakan saat cuaca panas, rujak buah juga cocok dijadikan sebagai cemilan sehat yang kaya serat. Untuk Anda yang ingin mencobanya, bisa mengunjungi warung Mbak Leni yang berada di Jalan Ahmad Yani, Kauman Batang. Tidak hanya rujak buah, Mbak Leni juga menyediakan menu lain yang memiliki manfaat juga. Setelah menikmati berbagai makanan lezat, saatnya untuk menyegarkan diri dengan minuman yang menyegarkan. Tonton terus Pujasera. Thank you, far too kind. Yeah. Ready? Get him, Jay. Who you know fresher than whole? Riddle me that. The rest of y'all know where I'm lyrically at. Can none of y'all mirror me back? Yeah, hear me rap, it's like hand G rapping his prime. I'm young H.O., raps Grateful Dead. Back to take over the globe, now break bread. I'm in Boeing Jets, Global Express. Out the country, but the blueberries still connect. Lost under the surface. Don't know what you're expecting of me. Seberapa banyak listrik yang terbuang tanpa kita sadari setiap harinya. Kalian tahu asal listrik dari mana? Dimatiin aja. Iya ya, bentar.
Mulailah dari hal kecil. Selamatkan bumi untuk masa depan. Aduh, mau makan jajan dulu ah. Tapi oh iya, cuci tangan dulu ah. Sebelum makan atau melakukan sesuatu, alangkah baiknya kita harus mencuci tangan agar terhindar dari kuman dan penyakit. Yuk, mulai sekarang biasakan diri kita untuk mencuci tangan. Dengan begitu, kalian bisa menikmati makanan yang kalian suka. Yeay! Pemirsa, makanan saja tidak cukup. Rasanya kurang lengkap kalau tidak ada minuman yang menyertainya. Setelah menikmati rujak buah dan pecel Klaten, kini saatnya untuk melengkapi kesempurnaan rasa dengan minuman yang segar. Es cincau dan bubur mutiara dengan tekstur yang lembut dan rasa yang manis menjadi salah satu favorit untuk melengkapi kesempurnaan rasa. Mari kita simak berita selengkapnya. Kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani Mas Kausar yang akan mereview es cincau dan bubur mutiara ini. Itu apa yang kamu bawa, Mas? Ini namanya es cincau, Mbak Roik. Es cincau ini kalau dimakan ketika panas sangat cocok sekali. Apalagi disandingkan dengan tadi udah kita lihat ada pecel, kayaknya sangat menggugah selera sekali. Kalau es cincau itu isinya ada apa aja itu, Mas? Di sini ada cincau yang utama, terus ada sirup. Biasanya juga dikasih es. Berhubung ini hujan, jadi kita nggak pakai es dulu biar nggak dingin. Ya, kita coba buat ya Mbak Roik ya. Ini es cincau, buatnya simple. Enak ya kelihatannya. Enak Mbak Roik. Itu biasanya ada campuran lain nggak selain cincau? Biasanya ada, kayak seperti roti gitu. Cuman kan sesuai selera masing-masing. Tape juga ya? Iya, tape juga bisa. Segini kira-kira cukup nggak Mbak Roik untuk Udah, dicoba? cukup Ya. Nih Mbak Roik, silahkan dicoba dulu es cincau. Kita coba ya pemirsa. Manis ya rasanya. Manis. Apalagi kalau ditambah es pasti sangat nikmat sekali. Sangat cocok Mbak Roik. Ya. Tuh Mbak Roik bawa apa itu Mbak Roik? Kok merah-merah itu? Oh, ini namanya bubur mutiara. Bubur mutiara ini terbuat dari sagu yang dibulat-bulat kecil-kecil seperti ini. Nah, seperti ini pemirsa. Biasanya ini kalau siang-siang lagi males mau makan nih, nggak tahu mau makan apa. Nah, kalian bisa makan ini Mas Kausar, bubur mutiara. Bubur mutiara ini selain cemilan juga bisa mengenyangkan. Nah, biasanya disiram sama santan. Nah, seperti ini. Ini ditambah santan, rasanya jadi manis dan gurih, perpaduannya itu sangat pas. Wah, apalagi dimakan ketika hujan Mbak Roik, sangat cocok iya, itu. Ini cocok sekali, apalagi ketika masih hangat itu. Wow. Nih, silakan dicoba. Oh ya Mbak Roik, terima kasih.
Ini namanya bubur mutiara ya Mbak Rok ya? Iya. Ini nah, rasanya kenyal, lembut, seperti jelly, tapi ini bukan jelly. Kalau di daerah saya menyebutnya sama bubur sagu. Nggak tahu kalau di daerah lain mungkin bubur mutiara karena ini kecil-kecil kayak mutiara. Ini makanan asli mana Mbak Roik ini, bubur mutiara ini? Ini khas dari Indonesia. Di daerah-daerah pasti ada yang jualan kayak ini. Biasanya sebagai pelengkap kalau nggak jualan pecel, rujak, pasti ada bubur sagunya juga. Dan bubur ini mutiara ini. Cocok juga ini Mbak Roy kayaknya untuk ide buat nanti kan mau puasa, buat takjil kayaknya cocok ini untuk jualan. Ya, ini kalau buat takjil juga cocok. Biasanya juga ada yang minta nih, yang request dicampur sama bubur ketela, sama bubur sumsum. Jadinya itu bubur 3 rasa kalau menyebutnya. Tergantung selera. Biasanya kadang bapak-bapak itu mesti requestnya yang aneh-aneh. Ini pembuatannya lama nggak Mbak Roy ini kira-kira? Ini pembuatannya direndam dulu si sagunya ini, kemudian direbus dengan air, diberi sedikit gula agar rasanya itu manis. Kemudian santannya ini diperas menggunakan kelapa asli, bukan santan instan. Kalau santan instan itu rasanya agak kurang gitu. Kemudian direbus dulu santannya. Kalau sudah disajikan, bisa disajikan. Simpel juga ya Mbak Roy ya. Udah simpel, enak lagi nih. Cocok ini. Kayaknya puasa saya mau jualan ini deh, kayaknya. Banyak untungnya ini. Bisa jadi ide jualan juga sih ini. Iya. Budgetnya juga nggak terlalu banyak. Ini kamu beli setengah kilo aja udah dapat banyak sekali. Kalau es cincau ini juga cocok buat takjil. Cocok Mbak Roy ini, makanya saya mau buat ide jualan, mau saya satuin ini jadi satu tempat gitu, biar siapa tahu ya ada yang suka cincau, ada yang suka ini kan, jadi menarik pelanggannya lebih enak gitu. Di pasar Ramadan ya biasanya. Betul. Dicicipi lagi Mas. Oh ya Mbak Roy, siap-siap. Nah, pemirsa jangan lupa saksikan program acara WPI TV hanya di wpitv.iwima.ac.id. Dan dapat Anda tonton juga di YouTube-nya WPI TV, yaitu Official WPI TV. Like, comment, share, and subscribe.